Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Senin 9 Februari 2026 bersama Romo Antonius Tukiran MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil edisi Senin 9 Februari 2026. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bagi Yesus dan para muridnya, berlabuh di Genesaret bukan sekedar pendaratan perahu biasa. Berdasarkan bacaan Injil tadi, momen ini menjadi sebuah gambaran indah tentang pengharapan manusia yang bertemu dengan belas kasih Allah yang tak terbatas. Bayangkan suasananya. Begitu Yesus menginjakkan kaki di darat, orang-orang segera mengenalinya. Padahal tidak ada undangan resmi, tidak ada pengumuman lewat pengeras suara. Namun, kabar kedatangan Yesus dengan cepat tersebar kemana-mana. Orang-orang berdatangan ke daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam mereka. Mereka tidak meminta khotbah yang panjang dan tidak menginginkan perdebatan yang rumit. Mereka hanya mohon satu hal sederhana saja, yaitu diizinkan menjamah jumbai jubahnya. Tindakan orang-orang Genesaret ini mengajarkan kita tentang iman yang sederhana dan praktis. Seringkali kita merasa harus memiliki kata-kata doa yang puitis atau pemahaman iman yang mendalam untuk datang kepada Yesus. Padahal bagi Tuhan yang penting adalah keberanian kita untuk mendekat dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi, kita melihat Yesus yang sangat mudah ditemui. Dia hadir di pasar-pasar dan di desa-desa. Dia tidak mengurung diri dalam rumah yang mewah dan dipagari, melainkan berada di tengah-tengah keramaian masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesibukan kita sekarang ini, memang kita tidak bisa menjamah jumbai jubahnya secara fisik, seperti orang-orang Genesaret pada zaman dulu, sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil. Akan tetapi, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita, dalam Ekaristi misalnya, di mana kita menjamahnya secara sakramental, dalam diri sesama yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kita, dalam keheningan doa saat kita meletakkan segala beban hidup kita di kakinya. Dalam hal itu semua, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Akan tetapi perlu diingat bahwa mukjizat bukan tujuan, tetapi sarana agar orang mengikuti Yesus. Itulah sebabnya dalam Injil Matius bab 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya dan mengikuti aku. Sebelumnya, Yesus menegaskan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu berarti bahwa besarnya seorang Kristen tidak diukur oleh banyaknya mukjizat yang dia terima, tetapi oleh sejauh mana dia rela untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa motivasi kita mengikuti Yesus? Untuk mendapatkan keringanan dari beban hidup, untuk mendapatkan kesembuhan dari sakit dan derita yang kita tanggung, untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, agar sukses mencapai apa yang kita inginkan dan kita usahakan. Itu semua wajar, bahkan baik. Akan tetapi perlu kita ingat juga bahwa dalam mengikuti Yesus, kita harus kuat menanggung kesulitan dan bahkan berkorban demi kebaikan bersama orang lain, keluarga kita, rekan kerja kita, dan orang-orang di sekitar kita. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu membawa kebaikan bagi sesama di sekitar kita. Semoga hidup kita dan kehadiran kita merupakan perwujudan dari panggilan kita sebagai orang Kristen itu. Semoga demikian. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Senin, 9 Februari 2026. Terima kasih kepada Romo Antonius untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.